berarti yang sebenarnya Anda bela ini imam besar Anda, ya, bukan semata-mata membela agama Allah, ya. Apa narasi Hanif Alatas kan jelas. Ya, meskipun kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kami tidak akan pernah berhenti membela imam besar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Ini mungkin video lama teman-teman dari Hanif Alatas, namun saya tertarik mengomentari narasinya, yang mana narasi ini juga sering diulang-ulang, termasuk oleh Bahar Smith, atau mungkin kita katakan oleh para kabib-kabib yang pernah tersandung hukum. Bahar Smith itu teman-teman, kalau kalian perhatikan, ya, sering sekali mengulang-ulang narasinya, mengatakan, memangnya saya ini salah apa kok dipenjara? Apakah saya ini penjual narkoba? Apakah saya ini koruptor? Selalu seperti itu teman-teman. Nah, Hanif Alatas ini juga ya mengulang-ulang narasi seperti ini ketika dia membela atau menceritakan bagaimana ketika Pak Rizik Syihab di penjara teman-teman. Nah, emangnya yang dijerat hukum itu hanyalah pelaku narkoba, ya, koruptor saja? Ya, kamu mencaci maki, ya, memprovokasi umat juga, itu juga pelanggaran berat, pelanggaran hukum. Karena mereka merasa diri mereka pada posisi kebenaran. Akhirnya ketika keluar di penjara ya berusaha membersihkan namanya dengan narasi-narasi seperti itu. Ini narasi-narasi membela diri, ini narasi kebodohan teman-teman ya. Baik, kita simak videonya teman-teman. Manakala mengingat beliau, manakala memandang wajah beliau, terlebih kalau melihat senyuman beliau, saudara, saya bertanya-tanya, wahai ayahanda, wahai imam besar, wahai guru kami, wahai panutan kami, apa salahmu sampai mereka begitu gencar mengejarmu, sampai mereka begitu semangat menjatuhkan namamu, sampai mereka mencekalmu, sampai mereka ingin membunuhmu? Apakah kau merampok uang rakyat? Apa kau selundupkan bertonton narkoba? Nah, ini yang saya katakan teman-teman, narasi-narasi yang mereka terus bangun sampai sekarang ya, karena mungkin mereka tidak terima, intinya tidak terima mereka ini pernah terjerat hukum, apalagi sampai masuk penjara. Maka ketika mereka keluar dari penjara teman-teman ya dia berusaha membersihkan namanya. Selalu narasinya adalah apakah saya ini pelaku narkoba, apakah saya ini koruptor, ya, memakan harta rakyat sehingga di penjara. Nah, ini narasi-narasi pembelaan teman-teman. Bagaimana menurut kalian tentang ujaran kebencian, provokasi? Apakah itu bukan kejahatan? Itu kejahatan besar teman-teman. Apakah kau ingin hancurkan negara? Apakah kau ingin rampas kekuasaan? Demi Allah, tidak, saudara. Tapi apa salah beliau, ibadallah? Salah beliau hanya satu. Beliau terlalu berani dalam menegakkan agama Allah. Nah, ini narasi juga tidak benar teman-teman ya. Apa salah dari Pak Rizik Syihab ya sampai di penjara dijerat hukum? Salahnya satu, kata Hanif Alatas, terlalu berani menegakkan agama Allah. Sekarang pertanyaan saya teman-teman, memangnya para aparat hukum ini, pemerintah kita juga yang menjerat Pak Rizik Syihab, Bahar Smith ini orang-orang kafir, sehingga seolah-olah ketika Pak Rizik Syihab ingin menegakkan agamanya, membela agamanya ya, dihalangi oleh aparat hukum. Ini kan artinya menuduh para pemimpin kita yang jelas muslim, aparat hukum juga yang insya Allah mayoritas muslim juga, nggak faham terhadap orang yang sedang menegakkan agamanya, membela agama Allah Azza wa Jalla. Coba contoh sekarang begini teman-teman, ini pikir dengan akal kalian. Ketika Pak Rizik Syihab dulu menggugat Ahok teman-teman ya, terkait penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, apakah ya Pak Rizik Syihab ini dipenjara gara-gara itu? Karena enggak teman-teman. Justru umat Islam mendukung, karena memang itu cocok. Kalau berjuang dalam konteks seperti itu teman-teman, ada orang-orang kafir ya menghina agama kita, menghina Al-Quran, kitab suci kita, ya kita dukung teman-teman. Apakah gara-gara itu ya Pak Rizik Syihab di penjara dulu? Enggak kan? Bukan gara-gara itu. Tapi ada hal-hal lain yang membuat Pak Rizik Syihab ini terjerat hukum. Salah satunya yang gencar diberitakan adalah provokasi, ujaran kebencian. Kalau benar membela agama Allah ya nggak mungkin lah. Aparat hukum kita juga muslim, pemimpin kita juga muslim teman-teman. Kita lanjut dulu. Beliau terlalu tegar di dalam mengibarkan janji Sayyidina Muhammad. Beliau terlalu berani di dalam mengambil langkah untuk membebaskan NKRI dari penjajahan asing dan
Beliau Pak Rizik Syihab kata Hanif Alatos terlalu tegar ya. Bagaimana caranya agar membebaskan negeri kita ini dari pengaruh asing? Ini apa-apaan ini teman-teman ya? Tahu apa Pak Rizik Syihab ya soal yang begitu-begitu teman-teman? Kalau Anda ini pendakwah, ya fokus di dakwah ya. Fokus memberikan ya tausiah yang berhubungan dengan agama. Bukan berarti tidak boleh mengkritik pemimpin. Tapi Anda ini bukan mengkritik lagi. Anda ini seolah-olah tahu segala-galanya. Ya, sampai sok-sokan tahu masalah ya negeri kita ini ingin dicaplok oleh asing. Seolah-olah pemimpin kita ini ingin menyerahkan negeri kita ini kekuasaannya kepada orang-orang asing. Ini apa namanya teman-teman ya? Anda ini dai, Anda ini penceramah atau pakar politik sebenarnya. Anda ini sudah terlalu jauh ikut campur soal pemerintahan yang bukan kapasitas Anda. Anda ini seolah-olah yang lebih tahu dibandingkan dengan pemimpin kita soal ya, masalah-masalah yang berhubungan dengan negeri kita ini. Masing-masing ya harus diserahkan kepada ahlinya. Ya, jangan melampaui yang bukan ya keahlian kita sendiri. Kita lanjutkan teman-teman. Takbir! Hanya oleh karena itu demi Allah saudara, demi Allah, sebagaimana dulu para sahabat Rasulullah tidak pernah mundur satu langkah pun di dalam membela baginda Nabi Muhammad. Nggak peduli saudara, walaupun nyawa mereka harus dikorbankan, nggak peduli walaupun harta mereka harus dikorbankan. Demi Allah, begitu pula kami berjanji pada malam hari ini, walaupun kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersibah darah, dicaci, dimaki, dihina, dibunuh sekalipun, kami tidak akan pernah mundur di dalam membela imam besar kami. Berarti yang sebenarnya Anda bela ini imam besar Anda ya, bukan semata-mata membela agama Allah ya. Apa narasi Hanif Alatos kan jelas. Ya, meskipun kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kami tidak akan pernah berhenti membela imam besar kami. Kalau Anda bernarasi mengatakan ya membela agama Allah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, apakah itu artinya Anda menuduh para pemimpin itu ya tidak mencintai Rasulullah, tidak mencintai Tuhannya Allah Azza wa Jalla? Mereka juga muslim. Jadi jangan ya suka mengklaim bahwa kalian itu yang paling berjuang untuk agama Allah ya. Saya muslim, kalian muslim, pemimpin kita juga muslim teman-teman. Aparat hukum juga insya Allah mayoritas muslim. Ya, mereka berjuang sesuai dengan kapasitas, kemampuan masing-masing. Tidak semua harus dengan cara berorasi, berteriak-teriak di media sosial, dilihat oleh banyak orang. Tidak semua harus menjadi pendakwah agar dikatakan paling ya sok membela agama Allah, paling membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing punya caranya teman-teman. Yang penting cara kita itu tidak keluar dari hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, hukum-hukum Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang membuat saya aneh teman-teman ya dengan Hanif Alatos, Pak Rizik Syihab ini, Bahar Smith ya, kembali dengan narasi yang saya katakan tadi. Mereka ini sering sekali bernarasi ya, ketika mereka ini dijerat hukum selalu mengatakan ya ini untuk pembelaan diri mereka. Apakah saya ini ahli narkoba? Apakah saya ini makan ya uang rakyat sehingga saya ini di penjara teman-teman? Nah, ini narasi-narasi teman-teman yang seolah-olah mereka ini adalah korban teman-teman. Padahal apa ya, aparat hukum kita ya, saya paham hukum kita di negeri ini teman-teman, di Indonesia ya belum sempurna teman-teman, tapi kita berharap ya kedepannya semoga menjadi lebih baik. Akan tetapi ya tidak sebodoh itu juga aparat hukum kita menjerat orang yang tidak ada salah teman-teman, apalagi mengklaim diri sebagai pembela agama Allah. Apa mungkin orang menegakkan agama Allah ya, membela Rasulullah, kemudian ditangkap, dipenjara teman-teman, dikejar-kejar oleh aparat hukum? Sedangkan pemimpin kita aparat hukum juga muslim teman-teman. Apakah kalian ini merasa paling faham tentang bagaimana ya seorang muslim itu berjuang untuk agamanya, berjuang untuk Allah, berjuang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, inilah teman-teman yang saya katakan kenapa saya angkat video ini meskipun ini video lama, karena narasi-narasi seperti ini kan masih dibangun sampai dengan hari ini teman-teman. Selalu yang disalahkan adalah pemerintah, aparat hukum, merasa diri mereka itu dikriminalisasi teman-teman, ya, tidak diberikan keadilan. Jadi mereka ini maunya dibebaskan ya, mau menghujat, mau mencaci maki teman-teman. Ini nggak benar seperti ini teman-teman ya. Taib. Mungkin itu yang bisa kita share teman-teman di video kali ini. Semoga bermanfaat sebagai sharing-sharing kita. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.